Di tengah dunia yang terasa semakin cepat, semakin bising, dan semakin menekan, kita sering merasa hidup ini semakin sempit. Tekanan datang dari segala arah, tagihan, kebutuhan keluarga, tuntutan pekerjaan, dan ketidakpastian masa depan. Tapi justru di tengah suasana yang penuh kecemasan itu, selalu ada satu hal yang membuat kita berhenti dan bertanya-tanya. Kenapa ada sebagian orang yang hidupnya tetap terasa lapang? Bahkan ketika keadaan memburuk, mereka tetap bisa tersenyum, tetap tenang, tetap stabil. Bahkan lebih membingungkan lagi, rezeki mereka justru lancar di saat orang lain mengalami jalan buntu. Apakah mereka manusia istimewa? Apakah mereka punya kemampuan ajaib? Atau apakah mereka tahu sesuatu yang tidak kita ketahui? Pertanyaan ini penting, karena jika mereka bisa, maka kamu juga bisa. Dan video ini akan mengantar kita memahami sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar cara mencari uang. Ini tentang bagaimana cara hidup yang membuat rezeki datang, bahkan ketika dunia tidak berpihak. Ketika keadaan dunia berubah, banyak orang panik. Mereka meyakini bahwa masa depan mereka sepenuhnya ditentukan oleh kondisi ekonomi, perusahaan, atau peruntungan hidup. Tapi, inilah pandangan yang membuat hidup terasa sempit. Karena mereka menggantungkan rizkinya pada sesuatu yang berada di luar kendali mereka. Padahal, rizki jauh lebih dekat dan lebih personal. Rizki mengikuti cara kamu memandang masalah, cara kamu mengelola emosi, cara kamu merespons tekanan, kualitas energi batinmu. Orang yang tenang bisa melihat peluang di balik ketidakpastian. Orang yang panik hanya bisa melihat kekurangan dan ancaman. Rizki adalah cermin. Ia memantulkan apa yang ada di dalam dirimu. Jika batinmu sempit, rizki terasa sempit. Jika batinmu lapang, rizki terbuka dari arah tak terduga. Dan menariknya, perubahan batin lebih cepat mengubah hidup dibanding perubahan dunia. Saat situasi kacau, pikiran manusia menyempit. Tubuh aktif memakai mode bertahan hidup. Otak berhenti berpikir jauh, yang muncul adalah reaksi cepat, bukan pemikiran jernih. Ini sebabnya banyak orang tidak bisa melihat peluang saat krisis terjadi. Bukan karena tidak ada peluang, tapi karena pikiran mereka tertutup oleh ketakutan. Namun orang yang tenang berbeda. Ketika orang lain sibuk memikirkan apa yang hilang, mereka memikirkan apa yang bisa dilakukan. Ketika orang lain hanya fokus pada masalah, mereka fokus pada ruang kecil yang masih bisa digerakkan. Orang yang tenang itu seperti pengendara yang tetap fokus walau hujan deras. Ia memang tidak bisa menghentikan hujan, tapi ia bisa mengendalikan setirnya. Ketika orang panik berhenti bergerak, orang tenang justru menemukan arah baru. Dan seringkali, arus rezeki mengikuti orang yang tetap melangkah. Banyak orang mengejar kekayaan karena mereka merasa kurang. Kurang uang, kurang nyaman, kurang dihargai, kurang dibanding orang lain. Tapi rahasia hidup justru paradoks. Orang yang merasa cukup akan selalu terlihat berkelimpahan. Dan orang yang merasa kurang akan selalu tampak miskin. Rasa cukup bukan berarti berhenti bekerja. Rasa cukup berarti kamu tidak hidup dari rasa takut. Kamu bekerja dari tempat yang lebih tenang. Kamu membuat keputusan dari ruang yang lebih jernih. Ketika hati penuh rasa cukup, kamu tidak merasa harus membuktikan apa-apa kepada siapapun. Dan dari titik inilah kelimpahan mengalir. Karena orang yang merasa cukup tidak boros untuk memuaskan ego, tidak panik mengikuti tren, tidak menghamburkan energi pada hal yang tidak penting, tidak memaksakan sesuatu yang belum waktunya, dan bisa fokus pada apa yang benar-benar bernilai. Hati yang cukup adalah magnet rezeki. Karena hanya hati yang cukup yang bisa menjaga tangki energi tetap penuh. Bayangkan 2 gelas air. 1 penuh sampai tumpah, 1 terisi setengah.
Mana yang bisa menerima lebih banyak air? Gelasnya yang separuh terisi. Begitupun hati manusia. Hati yang penuh cemas tidak bisa menampung rejeki, karena seluruh ruang batinnya dipenuhi ketakutan, kekhawatiran, dan pikiran buruk. Namun hati yang tenang, hati yang punya ruang, hati yang tidak penuh tekanan, disitulah rejeki mudah masuk. Ketenangan bukan kemewahan. Ketenangan adalah kebutuhan hidup. Karena dari ketenangan, kamu bisa mendengar intuisi, kamu bisa melihat peluang kecil, kamu bisa membaca situasi dengan lebih bijak. Dan yang paling penting, ketenangan membuat seseorang terlihat oleh peluang. Dalam hidup, orang tidak suka bekerja dengan orang yang gelisah. Orang tidak suka memberi kepercayaan pada orang yang emosinya tidak stabil. Orang tidak nyaman dekat dengan aura panik. Tapi hati yang tenang memiliki daya tarik yang halus. Ia membuat orang lain ingin dekat, ingin bekerja sama, ingin memberikan peluang. Ketenangan tidak hanya mengundang rezeki, ia mengundang kepercayaan. Syukur bukan sekadar ucapan, tapi cara memandang hidup. Ketika kamu mulai menghargai hal kecil, hidup mulai membuka hal besar. Orang yang bersyukur melihat kesempatan kecil sebagai pintu, masalah kecil sebagai latihan, kemudahan kecil sebagai tanda arah, pertolongan kecil sebagai alasan terus berjuang. Dan dari cara pandang ini, hidup menjadi lebih lembut. Syukur memiliki kekuatan yang aneh. Ketika kamu merasa sudah memiliki sesuatu, justru kamu diberi lebih banyak lagi. Ketika hati penuh syukur, energi negatif tidak mudah masuk. Dan tanpa energi negatif, pikiran menjadi jernih. Dan dengan pikiran jernih, rezeki lebih mudah dilihat. Syukur mengubah frekuensi hidup seseorang dari gelombang kekurangan menjadi gelombang kelimpahan. Kita sering mengira bahwa hidup berubah karena hal-hal besar, kesempatan besar, modal besar, atau keberuntungan besar. Padahal perubahan hidup yang paling nyata justru datang dari sesuatu yang jauh lebih sederhana. Cara kita memandang dunia. Cara pandang adalah kacamata batin. Jika kacamatamu buram, maka hidup akan selalu terlihat gelap. Tapi jika kacamatamu jernih, maka bahkan di tengah kekacauan, kamu masih bisa melihat arah. Ada orang yang melihat masalah sebagai beban. Ada pula yang melihatnya sebagai pintu untuk bertumbuh. Dua orang menghadapi situasi yang sama, tapi jalan hidupnya bisa berbeda jauh karena berbeda cara memaknai situasi tersebut. Perubahan cara pandang mengubah apa yang kamu lihat, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu pilih, dan akhirnya apa yang kamu dapatkan. Misalnya, ketika masalah datang, orang yang cara pandangnya sempit akan berkata, "Kenapa ini terjadi padaku?" dan berhenti melangkah. Tapi orang yang cara pandangnya lapang akan bertanya, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" dan terus bergerak. Pertanyaan yang kamu pilih menentukan kualitas hidup yang kamu jalani. Orang-orang yang hidupnya lapang bukan berarti hidupnya tanpa masalah. Mereka hanya memilih cara pandang yang membuat mereka tetap kuat. Mereka tidak menghabiskan energi untuk mengutuk keadaan. Mereka menghabiskan energi untuk memahami arah perjalanan. Ketika cara pandang berubah, kamu tidak hanya melihat dunia secara berbeda. Kamu
melihat dirimu secara berbeda. Kamu mulai percaya bahwa kamu mampu, bahwa kamu cukup, dan bahwa kamu selalu memiliki jalan. Dan seringkali, perubahan cara pandang itulah yang membuka pintu rejeki yang selama ini sebenarnya sudah ada di depan mata. Kelimpahan adalah sesuatu yang sering kita kejar tanpa pernah menyadari bahwa ia sebenarnya berasal dari dalam diri. Banyak orang mengejar uang, mengejar kemapanan, mengejar pengakuan, tanpa pernah berhenti sejenak untuk bertanya, apakah batinku sudah siap menerima kelimpahan itu? Karena jika batinmu sempit, sebanyak apapun yang kamu miliki, hidup akan tetap terasa kurang. Tapi jika batinmu lapang, hal kecil pun bisa terasa cukup dan menjadi pintu rizki yang besar. Kelimpahan berasal dari keyakinan bahwa rizki itu luas, rasa cukup yang menghilangkan ketakutan, ketenangan yang membuatmu melihat peluang, dan sikap terbuka terhadap perubahan. Semua itu muncul dari dalam, bukan dari luar. Orang yang batinnya kaya tidak menunggu dunia membaik untuk merasa aman. Mereka menciptakan rasa aman itu dari pikiran dan hatinya sendiri. Karena mereka tahu, ketika batin kuat, dunia luar menjadi lebih mudah dihadapi. Kelimpahan bukan tentang jumlah. Kelimpahan adalah perasaan bahwa hidupmu bergerak ke arah yang benar, bahwa kamu tidak sendirian, bahwa setiap hari ada sesuatu yang bisa disyukuri. Kelimpahan adalah keadaan batin di mana kamu merasa cukup sekaligus bersemangat untuk tumbuh. Dan pada akhirnya, orang yang batinnya lapang akan selalu menemukan jalan, bahkan ketika orang lain merasa tertutup. Karena kelimpahan bukan soal menunggu pintu dibuka, tetapi kemampuan untuk melihat bahwa ada pintu lain yang bisa kamu ketuk. Ketika kelimpahan berasal dari dalam, kamu tidak lagi mengejar dunia. Kamu menarik dunia untuk datang mendekat. Dan dari sinilah rizki mengalir. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu menjadi pribadi yang selaras dengan ketenangan dan keyakinan. Hidup tidak harus sempurna untuk terasa lapang. Rezeki tidak harus besar untuk terasa cukup. Dan dunia tidak harus stabil untuk membuatmu merasa aman. Karena rasa aman yang sesungguhnya tidak datang dari keadaan luar, melainkan dari keadaan batin yang mampu bertahan di tengah segala perubahan. Kita sering menghabiskan banyak waktu untuk memperbaiki hal-hal di luar diri kita. Pekerjaan, penghasilan, hubungan, atau keadaan. Tanpa sadar, kita lupa memperbaiki hal yang paling penting, diri kita sendiri. Semua ketenangan, semua kelapangan, semua kejernihan, semua kekuatan bermula dari satu tempat kecil yang sederhana, hati yang mau membuka diri. Ketika batinmu tenang, kamu tidak mudah goyah oleh berita buruk, kabarnya ekonomi, atau perubahan dunia. Ketika hatimu merasa cukup, kamu tidak lagi hidup dari rasa takut kehilangan. Kamu melangkah dengan mantap karena kamu tahu apa yang kamu miliki sudah lebih dari cukup untuk memulai. Ketika pikiranmu jernih, kamu bisa membedakan mana yang penting dan mana yang hanya membuang energi. Dan dari kejernihan itu, keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari perlahan membentuk arah hidup yang baru. Mulai hari ini, berikan dirimu sedikit ruang untuk diam. Sedikit ruang untuk memahami apa yang sebenarnya kamu rasakan. Sedikit ruang untuk menghargai apa yang sudah kamu miliki. Dan sedikit ruang untuk mempercayai perjalananmu. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan hati yang sadar. Dan ketika batinmu berubah,
nasibmu pelan-pelan akan ikut berubah. Bukan secara tiba-tiba, tapi secara perlahan, seperti pagi yang datang setelah malam panjang. Suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan tersenyum karena kamu sadar bahwa perjalanan ini bukan soal menjadi kaya, bukan soal menjadi sempurna, bukan soal memuaskan dunia. Perjalanan ini adalah tentang menemukan dirimu kembali, menemukan ketenanganmu, menemukan kelapanganmu, menemukan keyakinanmu, dan kamu akan berkata, "Aku tidak menjadi lapang karena dunia berubah. Aku menjadi lapang karena diriku berubah." Dan pada saat itu, kamu akan benar-benar mengerti bahwa rezeki terbesar yang bisa dimiliki manusia bukanlah uang, bukanlah kesempatan, bukanlah pujian, tetapi ketenangan hati dan kelapangan batin. Itulah awal dari segala kelimpahan.